selama kita bernafas, dum spiro spero. Selama bernafas, aku masih berpengharapan. Berpengharapan apa? Untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Untuk semua bangsa, di mana semua itu jadi saudara. Tidak ada suku-sukuan, ya, tidak ada yang merasa paling bangsawan. Seperti ada tokoh-tokoh yang paling ngeselin di One Piece itu namanya Tenryubito. Siapa? Tenryubito itu suatu nama kelompok bangsawan, ya. Siapanya ramen dia? Perkataan dari Luffy, aku ingin membuat teman-temanku bisa kenyang setiap hari. Ini persis kira-kira seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Ut abundantius habean. Aku datang supaya orang mempunyai kelimpahan hidup. Nah, jadi bukan sekedar datang begitu saja, tapi kedatangan saya, kehadiran saya itu ada manfaatnya, gitu. Dihina, dihancurkan rumahnya. Jadi ada suatu keluarga namanya Montblanc Cricket, ya. Baru kenal di sana, lalu dianggap keluarga, dianggap saudara, gitu ya. Dihancurkan rumahnya oleh penjahat yang kebetulan tadi menghajar dia di kedai. Nah, dia di situ marah besar. Ketika dia diapa-apain tidak marah, temennya diapa-apain dia marah. Ya. Ini juga awal dari pemberontakan Luffy terhadap pemerintah, ya kan. Ketika temennya itu diapa-apain gitu. Tes. Cek. Minasama, Nodi-san, Sony-san, Elvin-san. Elvin-san. Watashi wa Sony desu. Asik. Bisa Arigato. Iya, makanya bukan gara-gara kemarin dari Jepang. Duolingo. Yang berbayar, bro. Yoi, saya pikir gara-gara kemarin main ke Jepang habis menuntaskan kaul kemiskinan. Pulang dari Jepang miskin. Ini ada. Yuk, kita nyanyi lagu Jepang ah. Lagu Jepang ya, lagu Jepang ya. Aigana kokoro Kalau nggak ini Furi haeru to Ue kaeru to Itsumo kimi ga Warate kureta. Ayo ikut nyanyi. Lagunya terlalu serius. Yang versi kita aja, Rumah Noni ya. Siap. Hey, angkat tangan kita semua. Asik. Kita joget bareng-bareng, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya aku senang sekali. Kalau begini aku pun jadi sibuk berusaha mengejar-ngejar dia. Siapa tuh? Matahari menyinari semua perasaan cinta. Tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Di musim panas merupakan hari bermain gembira. Sang gajah terjana flu, sibuk tiada henti-hentinya. Sang beruang tidur dan tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya, aku sibuk sekali. Oh sibuknya, aku sibuk sekali. Kenapa San? Oh, Ibu Guru Yoshinaga. Mama. Siro. Mama. Halo kepala sekolah. Gangster ya. Gangster. Ini adalah lagu dari Crayon Shinchan. Ya. Karena kita akan membahas tentang Crayon Shinchan. Bukan. Jangan bahas dia. Enggak ya. Terlalu bahaya. Yes, kita hari ini kenapa diawali dengan lagu Jepang? Karena di depan kita sudah ada ini dari komunitas pecinta One Piece. Pastor Wibu. Ya. Pastor Wibu yang nggak mau disebut Wibu. Bukan. Gak mau. Iya.
Karena saya bapak-bapak ya. Bukan wibu-wibu, Iya. bener juga. Laki-laki Itu soalnya. ada di khotbah beliau. Saya lihat itu. Iya betul. Dan ini juga merupakan alasan kenapa kita undang beliau untuk hadir di Rumah Noni episode kali ini, karena kita akan membahas tentang apa yang telah dia sabdakan di khotbah. Nah, siapa not yang datang hari ini? Pastor Elvin. Pastor Elvin. Oke, ini Pastor terasa Elvin, spesial. Spesial karena apa? Karena pernah kena sensor di Rumah Noni. Emang iya. Emang Pernah kena. Dia pura-pura lupa, Iya. guys. Aku kan selalu soft spoken. Parah. Mana mungkin aku Parah. kena sensor. Sensornya bukan karena kata-katanya untuk yang keluar, tapi untuk dirinya sendiri. Wajahnya sensor wajah. Romo Elvin, hari ini Iya. sengaja kita datang dengan background ini. Ini memang ada bendera, ya, tapi gambar. Ada bendera Indonesia, di bawahnya ada bendera ini ikon dari salah satu film anime Jepang, yaitu One One Piece. Piece. Dan di sebelah kiri itu siapa sih, Not? Lu lagi jadi tukang bangunan. Bukan gua itu. Kayak tukang bangunan, Pra. Iya, Itu, benar ya. Pak. Tapi ini adalah menggambarkan sosok Luffy the Monkey, Ya, the Monkey cosplaynya. cosplay. Nah, hari ini kita mau ngebahas kenapa khusus film One Piece. Ah. Kalau kita melihat ke belakang kurang lebih hampir sebulan 2 bulan terakhir, film ini begitu disoroti baik itu oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat gitu. Karena ada pandangan film ini punya makna yang kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang, oh sepertinya relate nih. Apakah Betul. benar atau jangan-jangan cuman pemikiran kita aja, padahal hanya film aja Atau gitu. giringan publik dan media Iya, nih gitu. untuk mempublikasikan apa namanya One Piece season 2 di Netflix. Bisa jadi. Dan kita tepat banget mendatangkan beliau karena beliau adalah number one fan Wah, di lingkungan gereja. bayangin. Ini di depan ada boneka One Piece ya, Ya. yang dibuat custom dengan jubah OSC. Betul. Dan ini bahkan ada komiknya. Komik. Hati-hati, ini benar bersejarah ini, Son. Bahaya. Yang ini not bahasa Jepang. Komik One Piece bahasa Jepang. Jepang. Ini Oke. edisi yang 105. 105. Volume 105 ya. Ini berarti yang paling terbaru. Enggak, yang paling baru 108. Kok mundur? Beda 3. Lah, Enggak, beda kan 3. Maju 105. dong. Ini Oh, iya, iya, 105. Itu Oke. edisi volume itu sama dengan episode atau enggak Judul. semua? Volume, Edisi. iya. Oh Sama iya, dengan iya, iya. episode. Episode ada lagi kecil-kecil. Episode ada di dalam satu volume. Season Oh. berarti di season. Iya. Buku nomor. Buku Kalau nomor. kita dari zaman Dragon Ball nomor 2, Iya. nomor 3 gitu. Oh, di dalam oke. satu buku ada beberapa volume. Oke, ini yang bahasa Jepang. Yang Iya. ini bahasa Jepang. Jepang juga nih. Yes, and Bukan. this Jepang, one in English ya. Oh, Itali. Ini bahasa Itali. Oh ya, Italian, Japanese. Oh, sebenarnya ini nomor yang sama atau bisa beda antar negara. Bisa beda-beda, bisa sama. Oh. Iya. Oke, dan yang ini adalah yang In English. in English. Wow. Ini kiri kanan sih bacanya. Soalnya ada beberapa komik Kanan Jepang kiri tuh kanan ya? kiri kan. Kalau Jepang dari Jepang kanan ke dari kiri. belakang ya, belakang Dari ke depan. Belakang versi kita ya. Iya. Buat kita kan ini belakang. Ya. Dari sini, set. Oh, ternyata ada terjemahan dari beberapa negara. Iya. Ada yang bahasa Jepang asli, ada yang bahasa Inggris sama Italia. Setahu Pastor Elvin ada bahasa lain di luar 3 bahasa ini? Ada Ada. Indonesia. Zimbabwe gitu. Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ada. Oke. Iya. Oke. Bahasa Nah, Zimbabwe gitu Pastinya barangkali. Indonesia ada. sama ini sebenarnya tumbler biasa cuman ngeprint kan? Yang Iya. Ini dapat dari salah satu minimarket. Oh, ada yang jual juga. Iya. number one fan banget nih. Iya, Dapat benar dari nih. minimarket. Iya, Jadi betul. dengan benda-benda ini kita mau disadarkan bahwa ternyata One Piece ini adalah fenomena yang mendunia. Jadi banyak sekali market-market, toko-toko produk-produk yang officially Ya. bekerja sama dengan One Piece ini. Oke. Sekarang ada misalnya Nona-Nona ya, Ah, maksudnya? Apaan tuh? merek permen. Oh, iya, Ada iya, juga. iya. Cikai ya, Cikai bola. Cikai bola. Iya. Ciki bola. Ciki bola. Iya. Itu bekerja sama dengan One Piece mungkin supaya laris. Sama ini juga nih, ternyata yang minimarket yang tadi disinggung sama Iya. Pastor Elvin, Iya. anak hukum coy. Siapa Betul. tuh? Lawson. Ada toko pakaian ya. Iya. Aneh lo. Ria Busana kan? Aneh lo, Aneh banyak lo. kaos-kaos yang One Piece. Iya. Iya, Unikal bener. kan, unikal. Sama ada tuh 32N.
Apa? 3 second. Juga ada Yaelah. collab sama One Piece. Betul, jadi banyak sekali yang collab ya. Oke, ini kalau kita ngomongin collab dulu sebenarnya jauh sebelum One Piece banyak brand-brand atau anim Ya. kalau kita ngomongin Jepang ya, Ya. Gundam dulu juga pernah. Betul. Mendunia Gundam Betul. dulu. Terus juga Kamen Rider Ya. juga. Nah, sekarang One Piece ini kenapa kita angkat supaya Bapak Ibu umat punya selama ini yang hanya mendapat infonya setengah-setengah, kenapa One Piece disorot sebegitunya sih. Nah, kita pengen bahas nih. Ya. Tapi tidak lepas dari panjangan secara teologikal. Betul. Terutama kalau lihat kondisi negara nih akhir-akhir ini, Ya. kemarin-kemarin banyak demo, kenapa Ya. ada bendera One Piece juga, itu bendera bajak laut apaan, atau bendera silang apaan. Atau ada yang FOMO, make aja. Artinya apa? Nggak tahu. ada. Keren Gue aja. Gue yakin pasti ada. Ada. Gue yakin pasti ada. Nah, Oke. kita pengen tahu nih Betul. tentang One Piece ini. Roma Elvin. Roma Elvin dulu nih yang pertama. Sudah lama gemar dengan anime One Piece ini? Karena bagi saya ini sangat memorable ya. Jadi ketika saya SD, kalau dapat nilai 10, itu almarhum papa saya membelikan komik, ngajak jalan ke toko buku begitu ya. Setiap dapat 10. Berarti jadi cuma komik. punya 2 komik ya sekarang? Karena banyak gitu. Jadi rajin belajar supaya dapat komik gitu Oke. ya. Komiknya berapa sekarang? 3, Banyak ini ya. udah. Cuma 3 kali Banyak, dapat tapi yang sejak masuk biara udah nggak koleksi lagi. Iya, kenapa? Ini kan yang lama-lama ya. Kecuali yang ini karena beda bahasa jadi dibeli sebagai kenang-kenangan. Oh. Iya. yang Karena repot kan kalau terlalu banyak kan jadi pastor pindah-pindah kan. Nanti kemas-kemas lagi. Oh, kayak kemarin lihat di story-nya kayaknya kemas-kemas Iya. lumayan banyak buku One Piece-nya. ada berapa koleksinya? Cuma sedikit. Tapi yang kalau di rumah banyak. Oh, di rumah. Dulu saya ketika volume 38 udah nggak ngoleksi lagi karena masuk biara, masuk ke novisiat. Oh, oke. Nah, sebenarnya apa yang pertama kali membuat seorang Roma Elvin ini suka dengan anime ini One Piece? Jadi ini adalah suatu cerita yang luar biasa. Alurnya itu sangat kompleks dan di dalam kompleksitas itu ada banyak drama. Lalu menampilkan karakter-karakter kuat yang semuanya itu mengajarkan kepada kita tentang nilai kehidupan. Oke, Jadi suka luar biasa. komiknya dulu atau filmnya dulu? Komik. Pertama ketemu Komik. tuh. Iya, Oh, komik dulu. karena tadi diajak oleh papa orang tua. untuk beli di toko buku. Mulai Saya suka ingat nih. volume 12, jadi bukan volume 1 yang dibeli. Volume 12 Oh, karena udah berjalan. Iya, warna kuning tuh saya ingat. Lalu ketika baca itu, saya merasa ini komik apaan itu? Karakternya juga masih jelek gitu, masih cupu gambarnya. Cup. Tahun berapa tuh, Mo? 2003 Awal-awal ya dia. berarti 2003. Ya, berarti ya, nggak SD. akan sebagus gambar-gambar sekarang lah ya. Iya. Iya. Oke, jadi pertama komik ketemu sampai akhirnya ngikutin anime filmnya? Iya, akhirnya juga mencari-cari tahu versi lainnya. Oh, nonton DVD Ada dulu ya? manga, komik, Manga. ada anime. Anime filmnya. iya. Nah, itu suka banyak orang sulit membedakan ya. Iya. Ada manga, ada anime. Manga tuh Manga komik. itu kemasan komiknya, Iya. anime itu saat difilmkan. Film. Betul. Oh. Kalau kemasan sasetnya apa sih? Kartunnya. Ada itu Head and Shoulder, kepala dan prajurit. Oke, berarti mulai dari komik ngikutin filmnya juga. Iya. Tokoh favorit? Tokoh favorit mungkin Sanji ya. Sanji. Iya. Sanji itu Upacara walaupun itu ya, mesum upacara. Bukan. Itu adalah kalau yang mau menikah suka Sanji dulu sebelumnya. Sanji. Oh, Sanji. Ya Sanji. Oke, ini tokoh utamanya Luffy. Luffy. Kemudian ini deh. Sanji itu kokinya. Itu pun kan ketemunya di episode berapa kan? Iya. Masih panjang. Komik volume 7. Hafal euy. Oke, gini. Mo, dalam kan kemarin udah ngasih PR kita nih, Ya. suruh nonton 14 menit mengerti One Piece. Ya. Mau tolong dalam waktu 3 menit supaya Bapak Ibu umat yang nggak ngikutin bisa paham One Piece itu secara overall cerita apa dan nggak usah terlalu detail. Dalam 3 menit menjelaskan One Piece itu gimana? Ini cerita tentang apa? One Piece itu cerita tentang bajak laut, dunia Oke. bajak laut. Jadi tokoh utamanya si Luffy ini Oke. adalah seorang anak kecil yang bercita-cita menjadi raja bajak laut. Berbeda dari bajak laut lainnya yang berlayar untuk mencari kekayaan, ketenaran dan harta karun. Dia hanya pergi untuk mencari kebebasan. Oh. Dia mencari kebebasan, mencari teman juga. Oke. Jadi dia itu orang yang tidak punya ambisi untuk berkuasa, tetapi hanya ingin bebas, ingin bahagia. Punya Dan kekuatan. mengejar cita-cita dia. Iya. ya. Dan dalam perjalanannya dia mampir kan, namanya berlayar kan, mampir di banyak pulau dan dia menyelamatkan banyak orang. Oh. Di setiap tempat ketemu orang itu menjadi temannya. Teman itu bahasa Jepangnya nakama. Nakama. Maka seringkali disebut orang-orang yang mencintai One Piece itu disebut nakama. Lu nakama juga nggak? Lu nakama juga nggak? Gitu. Nah, Luffy ini benar-benar luar biasa.
misalnya dalam Arc Wano ya, Arc itu episode disebutnya Arc ya. Wano itu negeri para samurai. Dia mengatakan, dia berjanji kepada temannya ketika dia mengalahkan si Kaido, musuh yang sangat kuat, katanya makhluk paling hebat di dunia begitu. Aku ingin menciptakan dunia di mana teman-temanku bisa makan kenyang setiap hari, katanya. Jadi cita-cita luar biasa dari seorang anak kecil yang lahir di desa kecil yang tadinya biasa-biasa di luar biasa. Dia bisa mengalahkan musuh yang kuat dari episode ke episode, makin kuat. Dan saya rasa di sana letak kemenarikannya, gimana film ini bisa menjadi terkenal. Karena pada umumnya film-film Hollywood terutama menampilkan tokoh utama yang hebat-hebat, serba sempurna. Tapi Nah, dia ini anak kecil. punya kekuatan apa? Dia punya kekuatan karet. Jadi gomu-gomu itu nama iblis, buah iblis. Kayak minuman manis ya. Mogu, Pak. Ini mah Gomu-gomu langsung kayaknya enak nih, seger. Dia punya Makanya juga kekuatan karet. diabetes ya. Ya dicek dulu aja ya, dicek dulu aja. Ini Terus, gomu-gomu itu adalah kekuatannya. Iya. Oke. Nah ini juga menarik karena Luffy salah satu pemilik kekuatan buah iblis. Banyak karakter lain dalam One Piece buah iblis. Buah iblis. Ya, oke. Devil Fruit. Itu yang salah satunya adalah gomu-gomu tadi. Iya. Yang memberi kekuatan kepada dia karet, menjadi manusia karet ya. Lentur. Ya, Elastis. jadi lentur. Jadi manusia bertulang lunak gitu. Bukan, nggak usah nggak ada A-nya, lenturnya aja. Terus dia sangat maco ya. Iya, nggak gitu. Iya. Nah, banyak pemilik kekuatan lain. Ini juga menjadi refleksi bagi kita, ya kan? Kadang-kadang ada orang punya kekuatan itu disalahgunakan. Oke. Tapi Punya si Luffy kekuatan. punya tujuan Luffy, ya, justru dengan untuk kekuatan yang dia punya. Selalu menyelamatkan orang-orang. Oke. Setiap dia mampir ke pulau mana, negara mana, ada aja penindasan oleh orang-orang yang berkuasa di sana. Iya. Oke. Mau ini udah selesai belum episode ini? Masih berlangsung. Maksudnya kita masih ngikutin episode yang belum di end ya? Belum. Cerita si One Piece ini. Iya. Ini juga yang membuat dia terkenal sampai sekarang. Karena sejak tahun 97 sampai sekarang konsisten. Kayak Doraemon ya. Doraemon juga. Doraemon komiknya Doraemon. sudah. Komiknya Doraemon tuh sampai 45. Iya. Nah, ini udah 108 dan masih terus berlangsung. Belum tamat. Belum ada tanda-tanda. Jadi belum tahu endingnya nih. Bahkan One Piece ini kan nama harta karun. Iya. Harta karun One Piece itu sejak 28 tahun, sejak 97 sampai Dibuat, sekarang ya. kan 2025 ya. Iya. Belum ketahuan One Piece itu sebenarnya apa? benda apa gitu. Jadi masih misteri. Berarti kita doakan penulisnya panjang umur ya. Iya. Saya kalau udah nggak ada itu nggak tahu kan. Iya, banyak nakama bilang saya nggak boleh mati sebelum One Piece tamat. Waduh. Kalau nggak nanti Kebayang, penasaran. waduh, udah nggak kuat nih. Tapi kebayang nggak ya. boleh mati. Itu ceritanya konsisten, lawan musuh, Iya. nolongin teman. Ya, jadi Iya. teman. Wah, hebat. Oke, dan sekarang memang Banyak. menuju ini nggak sih akhir? Iya. Menuju. Dan si komik hebatnya ini. nih, iya, ketika dia menjelang akhir, ini banyak alur yang flashback ke belakang. Kalau flashback ke belakang, Ya, Bang. secara epik ya, secara cerdas nih si Eiichiro Oda penulisnya ini ternyata menghubungkan segala sesuatu, alurnya itu nyambung ternyata. Ternyata ada yang di episode awal-awal itu kita tahu kenapa kayak gini, kita Harus bingung buka nih. lagi Iya, nih. Siapa nih? Ternyata terpecahkan misteri itu di akhir-akhir ini gitu. Padahal udah 28 tahun ini. Udah 20-an tahun lalu dia nulis itu, baru ketahuan. Ternyata. Misalnya ya, dulu di Logu Town itu volume 11 tuh. Hafal dong. Bukan wibu, Ya, cuma bukan hafal. ibu. Cuma kebetulan tahu karena terlalu cerdas gitu kan. Umat masih nunggu. Ini korelasinya sama Rumah Noni apa ya? Masih nunggu nih. Ada. Oke, nanti ada ujungnya, tenang. Jadi kenapa nih ada bapak-bapak tatoan mukanya ngebantuin si Luffy menyelamatkan dia. Iya. Jadi kematian. Ternyata baru sekarang ini ketahuan akhir-akhir ini. Oh, itu bapaknya. Gitu. Oke, jadi itu Salah satunya. sampai sekarang para pecintanya apa? Nakama. Nakama. Pecinta Iya. One Piece. manga dan anime One Piece itu Disebut nakama. umumnya ya sebagai teman. Jadi teman satu sama lain. Karena ada komunitasnya tuh. Oh, Jadi kayak lu demen JKT48 ada Iya. sebutannya. Kenapa harus JKT sih? Ya kan contoh. Kenapa gitu. nggak Slanker misalnya. bisa Iya. Keblinger. Sebagai apa namanya Onana lovers. Iya, jangan bawa-bawa nama itu. Biar pinjemin aja deh ke klub lain. Oke, dan itulah yang mengantarkan seorang Roma Elvin menjadi nakama atau penggemar dari One Piece ini. Ya, tapi nggak terlalu menggemari juga. Enggak Kebetulan lah. tahu saja. Segitu mah enggak lah. Tetap yang paling
membuat saya tergila-gila Alkitab ya. Bener nih. Bener nih. Coba kita tes. Kalau semua Volume berapa? Bukan volume berapa, Son. Ini kan karakter banyak banget nih. Iya. 108 volume buku, tapi karakter kan pasti lebih dari itu. Iya. Hafal semua nggak mau? Oh iya, ini ada nih 1000-an nih karakter kecil-kecil wajahnya. 1000 karakter. Ya Karena karakter-karakter banyak yang ya. tidak penting ya lupa juga. Lupa juga. Pada umumnya. Tapi kalau tahu. karakter Alkitab hafal dong. hafal. Kok ragu Khususnya- jawabnya? Kok berat banget? Khususnya di Apa? perjanjian baru. Paling gampang. Mau ngikutin filmnya juga di Netflix. Iya, baru-baru tuh. Tapi tidak ngikutin sih, cuma ngelihat singkat-singkat aja. Iya, karena itu pengulangan dari komik. Tapi tidak punya ini gitu, kayak misalkan kan kayak Da Vinci Code. Ya. Orang baca pengen lihat filmnya. Terus Enggak. Narnia atau Harry Potter. Ini enggak. Romo enggak tertarik. Karena Bang? biasanya kalau yang difilmkan di tempat-tempat komersil tidak Nggak akan sedetail itu ya? sedetail ini sih Iya. biasanya. Lagi pula banyak alur yang diubah di Netflixnya itu. Oh, Oh, Dan oke. kami di pastoran nggak ada Netflix. itu lebih tepat ya, Son. Dan saya tidak berusaha mencari-cari. Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Ya udah, karena cukup puas dengan dari Cukup kecil puas, ya. sudah mencari dari komik. Oke, dan kenapa ini kaitannya sama Rumah Noni pas Ya. Elvin harus hadir hari ini dan kita akan membahas tentang One Piece karena di beberapa waktu yang lalu beliau sempat khotbah di gereja katedral tentang One Piece dan kaitannya itu ketika lagi panas-panasnya musim demo ya kan. Secara gereja katedral kan ada di ring 1 ya, Son. Betul. Saya lihat itu. Wanian. Yang biasanya pagernya Iya. dibuka terus, sekarang agak tertutup, harus lapor dulu. Karena saat itu lagi sensi semuanya. Pastor Elvin kenapa kepikiran untuk khotbah tentang One Piece? Karena memang One Piece ini juga dikaitkan dengan beberapa simbol perjuangan sih sebenarnya ketika Betul. memang kita sedang berdemonstrasi kemarin Iya, ya, Son. betul. Ya ketahuan deh kita berdemo. Kenapa mengangkat ini bahkan masuk ke sampai ranah Homili gitu. khotbah homili? Karena memang ada fenomena ketika itu warga negara memasang bendera One Piece di mana-mana, baik di kendaraan maupun di rumah-rumahnya. Pastor Elvin pasang di mana? Tidak. Di kamar. sini. Takut cari ribut ya. Iya kan. Gitu. Oh, fenomenanya karena saat itu ada. Iya, kebetulan. Tapi secara personal, apa yang Romo lihat dari fenomena ini? Kenapa orang-orang salah kaprah nggak mengenakan atau mengibarkan atau menunjukkan identitas One Piece di kondisi sekarang? Itu salah kaprah nggak Iya. atau bagaimana? Yang mengibarkan bagi saya tidak salah. Dan Bapak Presiden sendiri mengatakan it's okay. Ya, belakangan beliau berstatement demikian, tidak Iya. apa-apa mengobarkannya asal kayak seperti kata Gus Dur ya. Kalau bendera merah putih lebih tinggi posisinya gitu kan ya. Oke. Jadi ada bendera lain, tapi juga ini bukan harus dimaknai sebagai suatu makar. Ini hanya suatu kebebasan berpendapat saja. Ini hanya simbol ekspresi dari rakyat saja ya. Walaupun mungkin ada yang nggak paham ya, Bang. Iya, nah, Romo yakin. yang tidak paham ini adalah orang yang berstatement awalnya ya mewakili pemerintah, tapi mungkin beliau tidak pernah baca atau tahu ini. Gitu. Iya. Yang ini kita setuju ya. Jadi Iya. takut duluan. Ini dianggap lambang Perlawanan. perpecahan. Oh. Tapi saya setuju, ini memang lambang perpecahan. Kenapa? Karena ketika One Piece ini booming ya kan di Indonesia kan terkenal, jadinya pecah antara pencinta One Piece dengan pencinta misalnya Shinchan tadi itu. Nyanyi di awal lagu Shinchan. Shinchan. Kan jadinya kita mengalami perpecahan antara pencinta Shinchan dan One Piece kan. Ini sebenarnya episode bahas apa gitu. Iya, Kan iya. pecinta One Piece emosi ya kan sama Emosi tapi ikut nyanyi. Betul. Soalnya itu yang gampang. Emang gimana lagu One Piece? Coba. bahasa Jepang. Coba. Iya, Kalau gitu. kalau memang penggemar, tahu nggak mau? Bisa pasti. Tsutsumono narashitiru tosa kino yo no suwian nasaderet in my brain. Oi 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 oi. Kita nggak punya kemampuan bilang salah atau benar. Nggak bisa. Kita bukan wibu. Beliau juga iya. katanya Saya bukan wibu. bukan, saya bukan. Makanya saya nggak marah mau nyanyi lagu One Piece, lagu Shinchan, Iya. atau lagu Doraemon, it's okay. Semua Iya. bagus. Iya. Nah ini Oke. juga nilai yang diajarkan di One Piece. Jadi ada satu isu sensitif yang dibahas dalam One Piece itu tentang ras
rasisme. Oh. Di dalam dunia One Piece itu ada ras manusia ikan, ras Buccaneers, ada Buccaneers ras itu? juga Lunarian. Jadi Oke. macam-macam jenis manusia. Ya, Ada suku tangan panjang gitu ya. Ada suku-suku kaki panjang dan lain Suku sebagainya. emang kaki sih, Iya. Suku cadang. Bahasa Sunda. Cadang ya. Oh, benar. Pas sekarang jualan suku ada cadang banyak kok. ya. Dan mereka itu mau dihimpun di dalam satu negara dunia begitu. Jadi orang saling menghargai. Oke. Tadinya manusia ikan, terutama ras manusia ikan itu didiskriminasi, diisolir. Iya. Ras raksasa, suku raksasa dari Pulau Elbaf namanya ya, dianggap barbar gitu ya, dijauhi, dibenci. Tapi sebenarnya kan tidak sejahat itu. Kalaupun ada yang jahat itu oknum-oknum saja. Atau kita balik Mo, ketakutan mungkin dari beberapa pihak melihat apakah dalam series atau cerita One Piece ini memang ada suatu yang bisa mengarah kepada memicu orang untuk bertindak. Misalkan, Ada oh kemiripan ternyata tertentu ada nih. kemiripan nih. Misalkan, oh ternyata dalam kondisi tertindas ini melawan nih si Luffy nih. Dia mengarahkan teman-temannya jangan mau ditindas. Nah, kan karena kondisi kita kan bisa menginterpretasikannya beda-beda nih. Iya. Nah, itu kalau kita mengerti komiknya kayak Romo, oh enggak kesana kok karena sekompleks itu. Tapi jadi salah nggak sih orang yang punya ngelihatnya sisi itunya aja gitu Mo? Karena kan lagi sensitif gitu. Iya, tentu saja melihat sesuatu dengan cara parsial ya, Iya. hanya sebagian akan bisa sampai pada pemahaman yang salah. Betul. Tapi saya perlu mengatakan bahwa di dalam cerita One Piece itu tidak pernah secara langsung terang-terangan Luffy dan kawan-kawannya menentang pemerintah. Oh, Dia selalu sebegitu. dalam posisi defense dan dia memang melawan akhirnya, terutama pada arc Enies Lobby itu. Karena Iya. apa? Temannya disakiti. Iya. Dalam bahaya. Iya, begitu jadi ya. diculik temannya yang bernama Nico Robin, maka mereka melakukan perlawanan. Not diculik, not. Cuman ya Kamu itu. tidak pernah Iya. tentang. Jadi selalu bukan mereka sendiri yang mau melawan, tapi memang karena ada kezoliman yang terjadi. Nah, tapi kan kalau tadi sempat ngomong Pastor Elvin di awal, ada oknum yang juga mungkin nggak paham tentang film One Piece gitu. Gue juga sebenarnya bukan Penggemar berat. nakama banget gitu. Cuman intinya parsial ini, pemikiran yang parsial ini bikin chaos. Iya. Ada yang bilang takutnya ini adalah hasutan, ajakan yang tidak benar Iya. dan lain-lain. Tapi ada juga yang mungkin masyarakat umum yang biasa-biasa aja nggak tahu maknanya, kita terbawa suasana, bahkan ikut-ikutan pasang bendera atau pakai bendera tapi Iya. nggak tahu artinya Iya. apa. Dan cocok gitu logi. ya. Betul. Cocok logi. Ini akhirnya gimana sih menurut pandangan Romo? Apakah sudah tepat kalau memang di Indonesia kemarin sempat rame masalah si One Piece ini dengan kondisi yang ada? Untuk yang tahu ya betul-betul, sebetulnya lambang tengkorak itu justru adalah lambang persatuan, bukan perpecahan. Wow. Karena itu adalah Jolly Rogers namanya, bendera bajak laut itu ya, tengkorak itu adalah lambang pemersatu anggota bajak laut itu. Jadi setiap kapal bajak laut yang berlayar itu ada lambangnya. Nah, lambang itu menaungi orang-orang yang menjadi anggota kru di dalam kelompok itu. Oke. Seperti di Luffy sendiri, tokoh utamanya ya. Jadi lambang itu mempersatukan orang-orang yang berbeda-beda krunya. Ya, Ada oke. 10 orang. Nakama-nakamanya ini. Iya, jadi cita-citanya beda-beda, tujuannya beda-beda, tapi mereka itu jadi sahabat gitu, berlayar di kapal yang sama, akhirnya punya tujuan yang sama. Oh, Simbol oke. persatuan sebetulnya, dan juga kekompakan, persahabatan. Oke. Jadi sangat bertentangan dengan apa yang orang interpretasikan secara keliru, secara ya sesaat gitu ya, sekilas sebagai Iya. suatu usaha makar. Padahal kalau mau itu ya kenapa tidak menyamakan dengan komik Doraemon misalkan? Iya. Siapa? Ada nggak nih orang yang sekarang banyak mengeluarkan alat dari sakunya? Ada. Siapa? Hop, hop, Ah, hop. nggak jadi apa ya, benar untung Iya. diselamatin Sony ini bahaya ambil keluar. Cuman Oke. gini, Shinchan juga kan bisa aja kalau Bisa? mau mah. Ya. Yang punya anjing putih siapa? Iya. Siro. Siro. Mau disamain kayak Tapi cerita ternyata Shinchan. banyak orang yang juga mungkin sedikit banyak terpengaruh sama cerita One Piece. Walaupun tadinya nggak tahu malah cari tahu sekarang. Iya, iya, Bener. iya. Tadi Mas Revin bilang ini jauh dari simbol makar, lebih ke simbol persatuan. Persatuan. Dan juga memang ada cerita tentang persahabatan di dalam film One Piece ini ya Pak Sur ya. Dan itu tuh bahkan Not, ada beberapa yang sempat melihat ini dari sisi teologis, Iya. Alkitabiah. Waduh. Bukan bermaksud menyamakan sosok, tapi kesamaan cerita. Nakama-nakama ini apakah apostel misalkan? Wah, ada satu orang pemimpin Iya. ingin merubuhkan kezoliman dengan mengajak
teman-teman Betul. jadi anak buah, set ada 10 walaupun kurang 2 ya. Jadi rasul. Itu tuh cocok logi menurut Pastor Elvin atau kebetulan belaka? Iya, cocok logi. Tetapi semangatnya kira-kira sama. Semangatnya, Seperti yang ya. tadi saya Iya. kutip ya, perkataan dari Luffy. Aku ingin membuat teman-temanku bisa kenyang setiap hari. Ini persis kira-kira seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Ut abundantius habean. Nah, lo. Aku datang supaya orang mempunyai kelimpahan hidup. Nah, jadi bukan sekedar datang begitu saja, tapi kedatangan saya, kehadiran saya itu ada manfaatnya gitu. Lalu juga kita bisa belajar dari teologi inkarnasi bahkan ya. Jadi Tuhan Yesus itu kan dari Allah ya menjadi rendah. Iya. Yesus itu menjadi hebat karena apa? Allah yang punya posisi sebegitunya ya di surga menjadi manusia dan dengan kemanusiaan itu dia bisa menebus dunia begitu. Ini juga saya rasa seperti yang tadi juga saya katakan ya, One Piece ini menjadi hebat, menjadi besar karena tokoh utamanya model begini. Orang yang lemah dari bawah begitu, akhirnya bisa menjadi kuat, lama-lama semakin berkembang dan mengalahkan musuh-musuh yang secara logika tidak mungkin dia bisa kalahkan begitu. Iya. Dan banyak orang dibebaskan gitu kan. Jadi ada unsur mesianik begitu, pembebasan. Mesianik, Betul. iya. Walau tentu saja terlalu lancang menyamakan si Luffy dengan Tuhan Yesus, tetapi ada nilai-nilai seperti itu, saudara-saudara. Karena kan memang kalau kita ngomongin teori konspirasi ya, tidak sedikit tayangan-tayangan yang memang ada sisipan. Dalam artian, oh ini memang mengadopsi cerita ini. Kayak tahu kabar terakhir film Matrix itu juga kental sekali unsur kekristenannya. Oh, Si siapa? Keanu Reeves yang saya praktek dulu ya, mau takutnya romo. Itu ada si siapa saya lupa deh. Nah itu tuh katanya beberapa tokoh itu memang diadopsi dari karakter-karakter Alkitabiah. oh. Gitu. Nah itu memang Iya. ada pesan-pesan yang disisipkan. Gimana cara orang bisa menerima pesan itu paling mudah dengan tayangan. Karena itu orang yang nggak berat gitu. Lu nggak baca kitab suci ya, lu tonton aja dah filmnya. Tapi gitu. memang kayaknya feeling gua sih Son, ya, setiap pengarang cerita manapun, baik cerita One Piece atau Shinchan sekalipun gitu ya, kayaknya mereka orang-orang yang punya wawasan luas, iya nggak sih Mo? Pastilah. Setuju nggak sih, Iya. Mo? Dia cari referensi tuh dari sebanyak-banyak, ya benar nggak Mo? Betul. Jadi penulis komik juga pembaca komik itu adalah orang-orang yang cerdas karena biasanya mereka itu imajinatif. Jadi alur berpikir komik itu kan kita itu terstruktur, Ya. terpola ya. Ya. Kalau kita melihat gambar ini di kolom pertama, lalu orang yang ada di kolom itu ngomong sesuatu, ada balon ceritanya kan, Iya, ada balon iya, kata-kata, dia ngomong Betul. ini, maka adegan selanjutnya kira-kira akan begitu. Kita terbiasa untuk berpikir imajinatif dan futuristik. Kira-kira alur selanjutnya gimana nih? Kira-kira dia akan ngomong apa nih? Kira-kira akan Ekspresinya jadi gimana nanti? Begitu continue ya kan, bersambungnya nanti gimana nih awalnya begitu. Nah, adik-adik jangan dipotong bagian komik ini aja ya. Hei, baca juga buku lain. Betul. Jangan nanti cuma Alkitab kata baca. pastor disuruh baca komik. Pastor juga, ini hasil didikan dari baca komik itu Iya. bisa bikin homili dalam 7 menit. Tapi pesannya tersampaikan. Tersampaikan. Gitu. Ya, Oke, imajinatif. Mo, berarti sekarang ada tanggung jawab moralkah bagi orang-orang yang mengikuti One Piece untuk meng-clearkan kondisi saat ada satu pihak yang menyatakan yang lo disampaikan tadi, wah ini bisa misinterpretasi, ini maknanya ini. Tapi buat pecinta komik mungkin sama sekali nggak ada kok, kayaknya nggak ada tendensi ke sana. Punya tanggung jawab moral nggak sih mau untuk menjelaskan, atau salah satunya caranya ada dengan yang kita lakukan sekarang ini nggak ada tendensi ke sana sama sekali. Tentu saja cara utamanya adalah dengan hidup yang baik. Buktikan bahwa kita, terutama yang mengibarkan bendera-bendera ini ya, Iya. bukan bermaksud makar, bahwa kita sangat mencintai negeri ini. Seperti pesan dari salah seorang mantan menteri ya, jangan lupa, jangan lelah mencintai negeri ini, Asik. gitu kan. Jangan lelah mencintai gereja, gitu ya. Iya. Jadi 100% nakama, 100% Katolik. Katolik. Kayaknya nggak gitu deh, seingat saya. Seingat saya nggak gitu. Nggak. Bukan nakama. Nggak ada nakama. 100% Indonesia. Iya. Ya. Jadi intinya ada yang mau disampaikan adalah boleh kita punya apa ya, karakter favorit, Iya. punya cerita Idola-idola. film, iya idola-idola, senang Cristiano Ronaldo, senang apa. Ya cuman tetap yang kita ambil hikmah yang bagus-bagusnya nih, terutama kalau memang bisa dipakai buat motivasi Betul. membangun negara gitu loh. Tadi siapa tokoh favorit Sanji. apa sih? Sanji ini sosok apa, ada di episode berapa, karakternya gimana, kostumnya seperti apa, Mo? Sanji di Netflix itu yang bule ya, yang rambut pirang. Yang Gurunya pirang. si Luffy Iya. ya.
Dia itu koki Oh, koki, yang sorry. bertugas masak. Ya. Jadi Luffy ini sebagai kapten bajak laut itu dia sangat menyadari kelemahannya, maka dia mencari kru yang sesuai Ya. dengan bidangnya, punya kalian masing-masing. Ada Ya. jadi koki, pendekar pedang, penembak jitu si Usopp ya, Ya. navigator si Nami, ada dokter Chopper dan lain sebagainya. Keren apa? Iya, Bukan benar. Sanji penggemar. ini Bukan keren ya. penggemar. Hanya Ya. sukanya. Sanji ini sangat gentleman. Ya. Jadi dia kalau bertarung, kan ini Pakai isinya jas. pertarungan ya, pakai jas. Kalau Bukan karena bertarung pakai penampilannya, jas. Bukan. tapi dia tidak pernah mau menendang karena dia adalah seorang Chef. yang menggunakan kakinya dalam pertarungan ya, nggak pernah pakai tangan karena tangannya nggak mau terluka kalau untuk masak karena katanya ya. Jadi pakai kaki dia main Keren. tendangan. Dia tidak pernah mau menendang seorang wanita. Meskipun aku mati, itu lebih baik daripada aku harus menendang seorang wanita. Wanita. Kalau musuhnya wanita. Ya, Ya. kalau wanita apa? Tampar, Mas, tampar. Jadi Apa? Berani. lalu dia juga mengatakan begini ya. Lelaki itu tercipta untuk mengampuni kesalahan wanita. Elah saja lo Sanji. Tapi Sanji kalau ada depan Emang muka lu ganjen. ya, gua akan bakal ngomong, yang salah tuh selalu pria, wanita tuh gak pernah salah. Ganjen. Tapi saya tertariknya bukan karena keganjenannya itu juga. Karena Masaknya jurusnya ya keren ya. Jadi kalau nendang itu keluar api. Sama Zoro juga hebat sih. Tapi kita mau Romo tahu itu fiksi kan? Karena saya merasa beneran gitu. Saya latihan kok nggak bisa-bisa. Mana nih api? Nggak keluar. Tapi saya bener kagum-kagum dengan karakter-karakternya sih. Misalnya Iya. Sanji dan Zoro ini pernah ngomong begini. Saat dimana Sorry, kita Zoro nih yang si ganteng ya kalau di Ya, Netflix. Yang rambut pakai hijau. pedang. Yang Ya, pedang. Rambut hijau betul. anti ngambai. Ya. Pedangnya 3. Pedangnya 3. Biasa dengan Sanji itu suka berantem begitu. Konflik. Adu mulut, Iya. adu mulut. Tapi teman sangat Oke. saling mendukung. Kenapa Mereka ya? tuh pernah mengatakan saat dimana kita harus bertarung adalah ketika teman kita ditertawakan mimpinya. Wow. Jadi benar-benar menekankan persahabatan begitu ya. Luffy tidak pernah marah ketika dirinya dihina. Ketika di Mocktown, dari namanya kita tahu Mocktown ya, kota cemooh. Iya. Dihina impiannya untuk pergi ke Pulau Langit. Jadi ada pulau di atas Iya, langit kedorong gitu ya. opsyung Iya, gitu. betul. Naik ke knock upstream ke sana ya. Nah, dia Itu cuci bawah ditertawakan, tuh. ya, Cuci bawah, dihina. cuci kolong itu. Atau bisa ada kayak gitu. Iya, kan kedorong ke atas dia. Jadi ditertawakan sampai ada penjahat ya kan menyerang dia, kepalanya dijenturkan ke lantai gitu kan. Dia tidak marah. Dia apa-apakan tidak marah. Tapi ketika temannya dihina, dihancurkan rumahnya, jadi ada suatu keluarga namanya Montblanc Cricket ya, baru kenal di sana, lalu dianggap keluarga, dianggap saudara Yeah. gitu ya. Dihancurkan rumahnya oleh penjahat yang kebetulan tadi menghajar dia di kedai. Oh. Nah, dia di situ marah besar. Ketika dia diapa-apain tidak marah, temennya diapa-apain dia marah. Dia marah. Ya. Ini juga awal dari pemberontakan Luffy terhadap pemerintah ya kan. Oh, Ketika ada temennya itu pemicunya. diapa-apain gitu. Disakiti. Kekurangan Luffy satu, makannya banyak banget. Iya, Benar. Mirip siapa ya? Dan dia tidak berpikir panjang ya memang Luffy. itu Impulsif. ya. Ceroboh, Karakternya impulsif Iya. dia. Set. Gimana Nah, itu nanti? uniknya. Ini dari sekian banyak karakter dan musuh yang pernah dihadapi sama Luffy, Pastor Elvin punya peran musuh favoritnya buat Luffy. Iya, villain ini biasanya suka Villain. ada favoritnya nih. Mungkin villain Siapa yang clown itu? Yang badut? Yang Bagi. memotong siapa? Bagi. Bagi. Iya. Itu menyebalkan itu. Iya. Benar, Nyebelin gitu. hidup lagi. Apa sih gitu. Hidup lagi. Pastor Elvin siapa yang favorit Mungkin villainnya? Kaido. Kaido. Kaido itu yang Kaido itu yang terakhir dilawan sebelum dia pergi ke Enisan. Egghead ceritanya. Ah. Kaido itu ya Raja Monster Buas. Dia itu orang yang fair soalnya. Ketika dia bertarung dibantuin sehingga dia bisa mengalahkan Luffy, dia marah kepada yang ngebantuin dia. Oh. Saya mau menang dengan cara yang fair, yang gentle. Oke. Jadi dia menghajar orang yang membantu dia. Oh, oke. Dia Karena pengen pengen dapat fair. achievementnya yang Iya. fair ya Oke. betul. Sama halnya dengan Katakuri juga kayak gitu kira-kira. Katakuri. Iya. Kategori kalau Donburi suka. Dan Okonomiyaki. saya tahu ya nama-nama itu. Okonomiyaki. Katsu. Yakitori. Yakitori. Aduh, Jadi lapar. Pastor Elvin ini kan kemarin sempat rame ada orang Indonesia. Ya. Juga kayaknya nakama juga yang menyamakan muka-muka karakter One Piece Seriusan? sama
Seriusan? para menteri. Iya. Sosok-sosok menteri seriusan. Sosok tokoh politik di Indonesia. Kita gawe pisan Pernah jelema. lihat? Pernah lihat nggak Pastor Elvin? Yang menyamakan dengan Naruto juga ada. Oh, ya kan? main Naruto Iya. ada, ya betul. Persis lagi presiden kita jumlahnya seperti Hokage, jumlah Hokage. Gitu. Iya, 7, betul. Oh iya, 8 ya. 8. Oh iya, makanya Jadi banyak yang menyamakan memang. Mau tapi sebenarnya kalau kita kembali lagi ke konteks teologi ya, ini sejauh mana kita boleh mengambil intisari atau yang jadi inspirasi Sedikit kita aja nih? kalau intisari mau. Wah beda tuh. Pusing. majalah. Sejauh mana kita boleh mengambil in part ini nih yang harus kita jadikan inspirasi nih. Selebihnya khawatirnya kalau interpretasinya salah, ujungnya tadi ada yang orang berpikirnya makar segala macam. Boleh nggak sih kita memang berdasarkan keimanan gitu? Oh ini hal-hal baik nih mirip-mirip agama kita nih gitu-gitu. Boleh nggak sih mau sebenarnya atau sebenarnya tidak disarankan menyamakan mengambil cerita dengan teologi gitu? Kebetulan nih One Piece ini saking viralnya, banyak ternyata mahasiswa teologi juga menggunakannya sebagai bahan skripsi. Wow. Ya. Jadi objek kajian. Saya lihat beberapa skripsi tentang One Piece, baik di seminari Katolik maupun di sekolah tinggi teologi yang Oke. Protestan untuk jadi pendeta gitu ya. Ngambil Iya. cerita One Piece. Saya tapi tidak membaca detail apa yang dibahas. Namun kalau ditanya apa yang kira-kira bisa kita petik gitu ya, apa yang bisa kita sandingkan, mungkin soal harapan. Jadi One Piece itu orang-orangnya, terutama si Luffy dan kawan-kawan itu berusaha menciptakan suatu dunia yang lebih baik gitu ya. Oke. Nah ini langit dan bumi yang baru. Iya. Ya. Wah, Ada karakter yang berbicara misalnya selama kita masih hidup kita masih berpengharapan begitu. Harapan tidak akan mati. Persis itu kan kata-kata dari Paulus juga ya kan. Jadi selama kita bernafas, dum spiro spero. Selama bernafas, aku masih berpengharapan. Oke. Berpengharapan apa? Untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Untuk semua bangsa, di mana semua itu jadi saudara. Oke. Tidak ada suku-sukuan, ya. Tidak ada yang merasa paling bangsawan. Iya. Seperti ada tokoh-tokoh yang paling ngeselin di One Piece itu namanya Tenryubito. Hah, siapa? Tenryubito itu suatu nama kelompok bangsawan, ya. Siapanya ramen dia? Ini saya membaca komik apapun ya. Ini tokoh paling nyebelin saya labelin gitu. Kenapa? Iya. Kenapa, Berbagai Bang? macam karakter lah ya. Pokoknya Naruto, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer itu. Ini pokoknya paling nyebelin. One Piece ada Tenryubito-nya dengan Tenryubito-nya. Mereka ini pakai helm udah kayak astronot. Kenapa? Tidak mau menghirup udara yang sama dengan rakyat Buset. jelata. Nah, ini kan yang baru-baru ini kan menyulut emosi di negeri kita kan. Iya. Rakyat jelata gitu kan. Cuma beda gitu. Jadi ada manusia-manusia biasa di dunia One Piece yang merasa dirinya bangsawan, merasa beda. Dan anehnya mereka ini dilindungi pemerintah. Kebal hukum, kalau orang berani mengutak-atik mereka, maka datanglah serangan Buster Call. Buster Call itu penyerangan terhadap suatu pulau di mana insiden itu terjadi, di mana Tenryubito ini diserang, maka pulau itu bisa diledakkan begitu. Ada pemerintah tuh datang tuh untuk menghancurkan Intervensi ke pulau. sana. Iya. KKN juga ada begitu sana mau ya. Di dalam ada KKN, Bener. Bro. Ada. Jadi One Piece itu bukan sekedar petualangan, lucu-lucuan komedi, tapi juga ada politik. Iya. Ada Sama kayak GOT, persahabatan. Game of Thrones. Iya. Lalu juga kalau nggak kekuasaan. salah ada ini ya, Kompleks. ada urusan ekonominya juga ya, kayak Betul. bayar pajak, Betul, gitu-gitu ya. betul. Kemarin kan ke si Arlong tuh kan ada yang urusan pajak. Si Arlong, Big Mom juga. Big Mama. Bajak laut. Oke. Iya, dan ini kalau ngomongin tadi Pastor Elvin juga bilang ada apa namanya harapan, pengharapan gitu ya, bahwa akan ada dunia yang baru yang lebih baik dan lain sebagainya. Seiring dengan mimpinya Luffy yang sangat sederhana menurut saya sih, karena dia bilang cuma pengen teman-temannya bisa makan kenyang dan banyak gitu. Tiap Aduh, hari. simpel banget ya gitu kayaknya tuh. Kalau Iya. kita relate dengan negara kita di Indonesia, harapan-harapannya mungkin masih banyak yang harus kita capai bareng nih, dari sekadar makan kenyang doang gitu ya. Terus apa bedanya antara menginspirasi dan cocok logi berarti? Nah, Kalau plek-plekan, kalau memang kita ambil yang baik-baiknya tadi, tapi ternyata kok disangkut pautnya mirip-mirip juga nih cocok logi gitu. Lantas apa perbedaannya sebenarnya paling mendasar? Ya kalau memang inspiratif berarti cocok untuk kita terapkan. Jadi dari manapun, walaupun terkesan cocok logi, sekedar mencocok-cocokkan, kalau memang pas, relevan untuk kita gunakan, it's okay.
Jadi kan tidak. Oh, kalau yang badan karet relevan kali ya? Rebahan. Wah, enggak tuh. Pakai Jeko sleeping bag. Ditarik-tarik. Rame Son kalau si Iya. Luffy ketemu sama Fantastic Four. Iya, Mr. Fantastic. Iya, sama-sama ini. Pak Beli. Sama kekuatannya. Oke, kalau inspiratif seperti itu. Tapi kalau cocok logi itu apakah bisa dipastikan udah pasti salah cocok logi itu? Atau belum tentu positif Harus bahkan. dibuktikan. Iya, tentu saja dilihat apa buahnya dari mencocokkan Oh. itu. Efeknya bagaimana kalau kita mencocok-cocokkan. Oke. Bukan sekedar pasnya aja, tapi efeknya. Kayak tadi kan kalau mau ini cocok logi ya. Wah, nggak mau menghirup udara rakyat jelata. Ting, cocok logi. Oh, Kita iya, juga iya. ada nih gitu. Ini Iya, gini, benar-benar. ting, ini juga ada ya. Tapi khawatirnya kan dengan pola pikir seperti itu mengantar kita arahnya takutnya hanya kebencian. Jadi hanya kekesalan yang tidak berdasar atau emosi sesaat yang kebetulan sama saat itu gitu loh. Padahal kalau ditelaah mungkin buahnya yang tadi Romo bilang, Ya. apa nih buahnya nih dengan kita mencocok-cocokkan ini? Apakah jadi kita sebel, jadi benci, anti, makar gitu ya kan? Enggak gitu. Makanya kita harus pandai-pandai juga berarti untuk sharing ini Mo ya. Betul. Nah, Dan kalau pencinta One Piece sejati pasti akan menganggap itu hanya sebagai lucu-lucuan aja, hiburan. Kok sama kayak ini? Kita udah ketahu kan karakter-karakternya, Iya. sifat-sifatnya begitu, Iya, latar jokes belakangnya. internal jadinya, Iya, cuma jokes untuk internal. lucu-lucuan saja. Tapi makin seiring dengan si One Piece ini banyak kesebut ya, gue yakin di luar sana banyak banget orang yang jadi penasaran apa itu One Piece. ya. Dan mungkin pengen nonton. Every- Nonton dari episode pertamanya di mana, Mo? Barangkali umat ada yang nanya. Netflix ada. Oh, Udah bukan, ada. tapi Udah, beda. ada yang kartun. Beda. Oh, ada yang kartun. Ada yang kartun. Iya. Ada yang kartun episode Beda nggak? 1. Beda-beda juga sih. Beda Kalau sama yang live actionnya. Kalau yang asli, oh ya dari Ada kartun anime di ya, Netflix Jepang, ada yang animenya. Iya. Udah Episode 1 dirilis. banget. Iya, Dan betul. memang agak beda sama yang Iya. live action sih. Tapi harus ini ya, apa namanya, maraton. Betul. Harus maraton. Banyak banget, udah ribuan. Iya, udah ribuan. Romo rela nggak kita minjem komik buat kita baca? Saya nggak punya. Nggak Lah punya. yang di rumah tadi. Oh, itu udah lama sekali. Boleh nggak? Pasti nggak boleh. Berat. Harus diambil, harus diambil di diambil. Jakarta, harus bongkar gudang. Bongkar gudang. Tapi kalau Iya. minta linknya doang mah boleh kali ya. Iya, link dari Ada, mana ada. nggak tahu. Iya. Oh, ada Masih juga ada. komik gratis tuh, Iya. ada webnya. Oh, ada webnya. Iya. Tapi jangan yang Bisa bajakan ya, dicari-cari. guys. Iya, Jangan yang jangan. bajakan. Please ini mah, please. Please. Nanti kita belum bahas soal royalti soalnya nih. Yoi, nanti bakal kita bahas. Cuman ini katanya dengar-dengar gosip nih. Ya. Mas Evin kan kemarin khotbah tentang One Piece di katedral kan. Katanya nggak akan di katedral lagi, Son. Gara-gara khotbah One Bukan, Piece. bukan gara-gara itu dong. mau pindah Mo? Iya, kenapa dibahas di sini? Apa dong, boleh kali. Kenapa dibahas di sini? Cocok logi aja. Cocok logi. Cocok logi. Iya, gitu. pindah ke suatu tempat yang lebih, Lebih baik. membutuhkan. Oh, Oh, sangkain. lebih Iya. membutuhkan. Masih di Indonesia. Iya, tinggal ke samping saja. Geser. Samping. Ke Ke atas. samping. Geser Oh ke ya udah. atas. Tapi sebenarnya mau dengan fenomena ini nih, kan sudah terlanjur, sudah terjadi. Orang sudah berasumsi pada akhirnya. Kalau tetap melakukannya, apakah jadi hal yang salah? Mau saat kita misalkan tinggal gue jelasin, pengen aja bendera One Piece. Masalahnya di negara lain itu menginspirasi untuk menjadikan perlawanan. Nepal contohnya. Ya, Saat kita syuting ini nih, sudah terjadi perlawanan dan sudah tindakan demo besar, ekstrim. betul, anarkis mungkin. Kita nggak mau terlalu menghakimi juga, kita nggak tahu kejadian persisnya. Tapi ada bendera One Piece juga di sana yang menggerakkan orang. Nah, ini kan jadinya kekhawatirannya jadi di banyak pihak nih Mo. Hentikan saja atau ya selama kita bisa menjelaskan ya lakukan saja. Maknanya gimana nih Mo berikutnya? Oke, saya ingat cerita ya, seorang Romo ketemu anggota ISIS. Wah, Ditanya, kamu orang saya bukan? Kalau orang saya, coba sebutkan ayat suci dari kitab suci kita. Lalu Romo ini ngomong dengan bahasa sana. Ya. Lalu orang yang jalan dengan Romo ini bilang, Romo kok berani sih ngomong kayak gitu? Kok tahu bahasa itu gitu? Tenang, ini mah bahasa bapak kami dalam bahasa Arab Oh katanya gitu. iya, betul. Romo jangan bohong. Nanti dia kalau misalnya tahu itu bukan ayat suci dari kitab sucinya, Iya. dia akan tembak kita loh, dia Iya. akan kejar kita. Lalu Romo bilang, tenang aja, kalau dia memang sungguh-sungguh orang Islam sejati, dia tidak akan jadi anggota ISIS. Oh. Dia tidak akan jadi teroris. Iya, iya, Artinya iya. apa? Keyakinan saya, orang-orang yang membawa bendera One Piece lalu justru jadi tukang onar bukanlah nakama sejati. Mereka tidak tahu apa sebenarnya cerita One Piece itu sendiri. Semakin tahu One Piece, harusnya dia justru menjadi duta damai. Ini adalah sebetulnya seruan untuk ya kita
persahabatan, untuk Iya, menerima iya. segala begitu ya, untuk membentuk kestabilan. Harusnya Oke. begitu. Nih, ini dari angle nakama Iya. juga nih. Jadi seperti yang Mas-mas bilang kan ada ikut-ikutan doang tuh, Iya tuh. ngibar-ngibarin, nggak Iya. ngerti tuh Nggak ngerti. maknanya apa gitu. Padahal itu simbol persatuan, Iya. bukan perlawanan. Betul. Mungkin karena bajak laut identik dengan perlawanan. Jadi Iya. asumsi singkatnya kayak gitu aja ya, padahal Iya. belum masih parsial itu. Jadi buat umat Katolik nih yang sekarang mungkin masih galau mau beli bendera One Piece atau enggak, Pastor Elvin punya pesan apa enggak? Kalau nggak ngerti nggak usah lah. Iya, atau gimana gitu? Yang nggak usah dibeli juga. Eh. Kalau sudah ada ya sudah, untuk pajangan pribadi saja. Kalau memang pemerintah melarang, ya kita manut saja. Ya. Jadi jangan kita sampai membuat kontroversi. Hmm. Kan sekarang sudah dibolehkan, tapi bukan berarti juga dibiarkan begitu saja kan. Ada Iya. juga pihak-pihak yang masih tidak menerima Ya. di lingkup pemerintah itu sendiri begitu kan. Karena ini jadi kayak poser, sama aja kayak misalkan gue pakai baju band. Iya. Wah, lagunya apa aja? Nggak Iya. tahu. Iya, jatuhnya kan lu Betul. hanya ikut-ikutan. Iya. Kalau memang bendera ini identitasnya adalah penggemar, orang pasti paham. Tapi kalau yang salah kaprah, ini artinya perlawanan. Enggak gitu, Bro. Ya udah, ngapain kita norak-norakan make yang itu? Iya. Bikin logo lo sendiri aja. Jadi ikutan. Betul. Itu. Dan ini kalau logonya yang bentukannya kayak gini, ini kayaknya lebih mendamaikan ya, pakai baju OSC gitu Mau kan. ini dari mana, Mo? Kok unik Dikasih. sih? Oh, Segitu aja ya? Iya, dikasih. Udah ya? Segitu aja kan ya? dari siapa? Segitu aja, udah. Cici-cici. Aku ada dua orang yang berbeda yang memberikan ya, Cici-cici hadiah. juga? Iya. Iya. Namanya ngasih, Not. Iya, Boleh ngasih. dong. Saya nggak tahu, boleh. padahal saya nggak suka One Piece loh, tapi adik gimana? Karima Nggak suka apa? nggak suka One Piece. Halo. Ini kebetulan beli aja karena ada uang lebih, udah beli ini aja gitu. Nggak gitu. Tapi hafal semua. Oh, Iya. ini boleh pesan gak sih, Mo? Enggak. Iya nggak tahu buatnya di mana, harus nanya kepada yang memberikan. Oh, oke, karena mungkin tahu Romo suka sama One Kenang-kenangan. Piece. Iya, iya. Nah, itu dia, simbol-simbol ini kan kalau sedang sensitif ada baiknya kita menahan diri, Ya. gitu. Apalagi kalau kita nggak paham benar apa yang mau kita tunjukkan identitasnya, Betul. bendera, stiker, baju, gitu. Tapi kalau kita bisa menjelaskan, lah saya mah penggemar, sama nggak ada Betul. bedanya saya dengan pakai baju Shinchan karena saya suka Shinchan segala macam. Bahkan ada temen gua ditato logonya One Piece Wow. jauh dari sebelum demo. Yang Coy. itu Iya. si tengkorak itu, Iya, si ininya doang, si tulangnya doang. Iya. tulang yang X. Jolly Iya, Rogers. Jolly Jolly Rogers Rogers. aja. Jadi Nih, memang topinya tuh di tengkorak. Oh, iya, itu Topi belum jerami. itu belum dari zaman demo-demo ini, belum, udah lama banget. Emang dia penggemar. Emang penggemar. Oh iya. Semua karakternya dia bisa sebutin gitu. Dan dia kan pas, wah lagi rusuh, Betul. nggak bisa dihapus. ya kan nggak Tato. mungkin ya kan. Tato. Gitu. Oke, Mo, sekali lagi Mo, dengan tidak bermaksud menyamakan semuanya, Mo. Sebenarnya kita dikasih akal pikiran, kita diberikan Nalar, rahmat gitu. untuk membuat karya seni. Ini kita bisa katakan sebagai karya seni. Sejauh mana kita boleh mengoptimalkan nih rahmat yang diberikan ke kita untuk membuat suatu karya? Apakah boleh kita menyisipkan pesan-pesan kalau memang itu adalah pesan kebaikan melalui karya-karya seni yang dirahmatkan kepada kita gitu, Mo? Oke, terima kasih seperti ini. Wah, asik. Dari awal banget nih. Ini baru pertanyaan berbobot. Di akhir-akhir. Karena mau closing. Karena mau closing. Kata siapa closing? Kita kan baru opening lagi nih. Ini opening sesi Iya, 2. soalnya udah. Jadi soal boleh atau tidak boleh menyisipkan pesan dalam suatu karya seni seperti komik atau film ya. Bukannya boleh tidak boleh, tapi harus. Jadi harus ada pesan. Oh. Saya juga prinsip begitu. Setiap saya khotbah, umat harus pulang dengan membawa sesuatu. Maka saya siapkan betul-betul. Adalah dosa kalau pastor khotbah, tapi umat pulang misa tidak mendapatkan suatu pencerahan. Jadi benar-benar direnungkan kitab suci, direlevansikan dengan kehidupan nyata. Oke. Ada kasus apa? Maka ketika Indonesia kemarin sedang ribut-ribut, saya tidak takut. Saya bahas, saya sandingkan. Sejak 17 Agustus itu saya khotbah udah begitu. Udah membahas-bahas soal ya fenomena-fenomena yang terjadi di antara kita. Itu khotbah apa orasi, Mo? Untung Orasi. secara ton masih khotbah, no. iya. Secara ton suara masih khotbah nih untungnya. Sampai saya orasi menirukan impersonate Insinyur Soekarno ya. Saudara-saudari, kemerdekaan adalah bagi kita. Kualat. Oke, jadi mulai disisipkan oleh Ya, Romo saat itu juga. harus ada pesan-pesan. Juga dalam One Piece ini luar biasa memang memainkan perasaan betul. Saya baca komik itu bisa nangis itu ya One Piece ini.
Nangis. Pas Betul. adegan mana mau? Iya, Dan ternyata kalau saya menyimak podcast, banyak juga orang-orang tua dewasa ya. Di luar negeri ini yang menyukai ini orang-orang tua ya. Jadi bukan anak-anak. Nah mereka juga terbawa perasaan, mungkin karena dari 97 itu kan udah 28 Iya. tahun juga berjalan kan. Iya. Terutama ketika, kalau saya pribadi ya, adegan di mana kapalnya itu dibakar. Oh, Kapal pertamanya sudah rusak. Going Merry. Apa Going Merry. Jadi kapalnya itu ternyata punya jiwa. Jadi kapalnya itu bilang ya kan, terima kasih sudah merawat saya selama ini. Maaf tidak bisa mengantar kalian lebih jauh begitu kan. Deep banget tuh ya. Iya. Lalu juga ada teman yang diculik itu. Dia itu sejak kecil udah dikasih nilai buronan, diburu untuk dibunuh karena tahu sejarah. Jadi pemerintah yang jahat ingin membungkam dia, Iya. ingin mengubah sejarah gitu ya. Catat ya, pemerintah yang jahat. Yang jahat. Yang baik Dalam banyak. dunia One Piece Dalam ya. dunia One Piece. Nah, jadi Jangan dipotong-potong guys, please. Ini mah jangan dipotong-potong dah. Iya, soalnya Harus kita jelasin. nasib Pastor Elvin tergantung Anda. Oke. keulang 98 nih gue. Oke, artinya Muka kayak gini lagi. Ya elah. aduh, udah mah Enggak. khotbah, videonya viral. Enggak, jadi emang imam itu harus berani menjadi suara kenabian. Iya. Ya. Kalau sesuatu yang benar kita nyatakan dengan Iya. pantang Selama gitu. memang tidak mengarah atau tendensinya Iya. adalah hal-hal yang tidak baik ya. Justru memang harus menjadi suara kenabian, menyadarkan. Sejak zaman nabi-nabi kan begitu tugasnya, menyadarkan raja-raja yang khilaf, yang Khilaf. zolim begitu. Oke, berarti tadi pesannya adalah kalau memang kita dikasih rahmat untuk membuat satu karya, Harus ada sisihkanlah message-nya. Betul. pesan baiknya. Dan Harus. pesan buat anak muda yang masih bingung, dia suka banget bikin komik tapi mungkin ragu terusin atau enggak dan lain sebagainya, berkarya atau enggak, mau barangkali ada motivasi apa buat teman-teman muda nih terutama. Apapun cita-citamu, apapun talentamu, kembangkanlah. Jadi kita itu memang dalam hidup ini harus punya spesifikasi tertentu ya, spesifikasi atau kualifikasi ya. Dan kita itu bisa hebat karena mengembangkan diri sesuai dengan bidang kita itu, kompetensi kita itu. Jadi jangan juga mendengarkan apa kata orang bahwa kita tidak cukup mampu, tidak cukup baik. Mungkin memang ada jatuh bangun, Ya. ada kalanya orang tidak menghargai karya kita, it's okay. Tetap jalan karena kita yang tahu di mana passion kita. Ya. Kita Ya. kembangkan, di sana kita akan maju. Dan karya kita tidak untuk membahagiakan semua orang. Iya, ya. pertama-tama untuk membuat diri kita Diri sendiri kita puas. sendiri itu yang paling penting. Ya, self satisfying. Oke. Oke, berarti sifatnya lebih ke diri sendiri dulu nih yang puas ya. Iya. Untuk karya-karya yang kita buat ya. Oke. dari Teruslah itu- berkarya meskipun tidak bermanfaat. Udah naik, tetap berkarya walaupun Turunin tidak lagi. bermanfaat. Dijatuhin Bagi lagi. orang lain. Bagi Tapi orang pertama bagi lain. kita Bagi sendiri. diri sendiri. Iya, Kalau iya. kita merasa bermanfaat, ada passion ya kan, akan Teruskan lah. jadi bagus. Iya. Ya. Iya, iya. Kayak saya juga khotbah, apa saya merasa orang lain selalu bermanfaat, enggak ya. Tapi bagi saya pribadi, oh ini udah bagus nih, menyampaikan sesuatu begitu misalnya. Bagi Oke. orang kan nggak semua orang juga bilang ini ya bermanfaat bagi dia. Betul. Biarin aja. Tugas pendengar menilai, yang penting tugas kita menyampaikan. Orang Oke. mau dengar atau tidak, terserah dia. Nah, gitu. Walaupun yang kita sampaikan bentuknya adalah tersirat, bukan tersurat. Maksudnya kalau kita dihadapkan nih, nonton film The Chosen, jelas itu film cerita tentang Tuhan Yesus. Ya. Ya. Atau nih ada tersirat di sini, tidak langsung itu sama aja berarti mau maknanya. Ya, it depend on the viewers. Asik, asik. The watchers ya. Nah, yang ini potong aja. Yang tadi jangan, ini boleh dipotong. Kalau penontonnya cerdas, bisa memahami makna-makna yang Ya, tersirat. kan ya kan tadi autornya kan bikin buat dirinya sendiri Iya. puas. Iya. Orang lain mau ngerti mau enggak gimana Bodo nanti. amat. Itu juga kita harus bangga Betul. Son. Tadi Iya. Pastor Revin bilang yang sekarang di Eropa banyak yang suka One Piece itu yang sudah Ya, yang usia-usia elder ya. senior. Hmm. Kita rumah noni sama yang suka nonton kita senior. Tapi nggak meleset dari partai. Oma-oma. Emang target kita. Oma-oma, Mo, tante, ada di sama. referensi lagi selain One Piece apa yang Bapak Ibu umat mungkin boleh tonton atau baca yang mungkin menginspirasi kayak tadi tuh. Oh, ternyata banyak hal-hal baik yang mirip-mirip nih ceritanya kayak di Alkitab dengan sosok-sosok tertentu di Alkitab. Rekomen apa lagi, Mo? Tentu saja yang paling syarat akan pesan moral, tapi udah tamat sih Doraemon ya.
Doraemon itu Moralnya apa ya? banyak sekali. Setiap episode itu selalu mengajar kita Ada tentang moralnya. juga persahabatan, tentu saja Nobita itu. Nobita sih. Iya. Itu Suneo, Pra. Soneo itu. Kamu jangan niru suara saya itu. Makanya Jayan jangan seperti itu. Aduh Jayan. Doraemon. Nobita. Doraemon, persahabatan. Iya, Nobita. Baling-baling bambu. Doraemon bisa jadi referensi Iya, betul. atau apalagi sekarang ya kalau kita ngomongin anim. Soalnya Itu- apa tuh? Ini Mas, jadi Doraemon saya lihat ya sama seperti Naruto juga. Punya pola yang sama dengan One Piece di mana menampilkan tokoh utama si Nobita dan Naruto itu ya sebagai sosok yang lemah. Nah. Dan di situ daya tariknya sebetulnya. Jadi Iya, iya. orang itu mungkin melihat perkembangannya sehingga mengikuti. Orang cenderung bosan karena Iya. sejak zaman dulu ditampilkan tokoh-tokoh utama itu yang biasanya hebat itu, yang nyari Iya, iya. sempurna. Jadi kalau tokoh utamanya nyari sempurna, dia melakukan sesuatu yang hebat udah biasa. Udah biasa. Tapi kalau orang-orang seperti Nobita yang bodoh, tiba-tiba dapat nilai 10 misalnya. Nah, ceritanya jadi menarik. Luffy, anak kurus kerempeng ini dari desa kecil ya, bisa mengalahkan musuh-musuh hebat gitu ya. Iya. Nah, jadi Itu jadi jadi menarik gitu. menarik. Naruto juga Iya. anak bodoh tidak berbakat sebagai ninja, ujung-ujungnya dia jadi Hokage. Hokage. Hokage itu presiden di Naruto tuh mati negaranya. ya, ini Iya. Naruto tuh mati kan? Masih hidup. Dia Oh, jadi masih hidup. Hokage ke-7 sekarang. Hokage Oh. gitu. Iya. Presiden ke-7 di negaranya. Ingat Hokage Iya, ya, Hokage. bukan Ekado. Oh, Eskado Deo. Beda lagi. Dragon Ball? Hokage bukan di saya, bukan saya. Bukan negara saya. Nah, ini potong aja, ini potong aja. Beda. Dragon Ball? Ada Dragon Ball juga. Dragon Ball ya? Eiichiro Oda penulis One Piece ini terinspirasi dari Akira Toriyama. Akira Toriyama, Ya, penulis Dragon Ball. Yang baru Jadi, meninggal berapa saat lalu ya? Betul. Belum lama nih. Kira-kira gaya gambarnya tuh mirip gitu ya. Oh. Itu juga banyak sih pesan moralnya ya. Tapi jangan diambil naga Shenlong ngebangkitin orang mati ya. Iya. Enggak, itu fiktif itu. Enggak ada itu. Yang sangat tidak yang bangkit Kristiani. mah cuma satu. Nanti ngumpulin bola 7. Ayo hidup lagi. Hidup lagi. Ini bolanya ada dua nih, Pak. Bola Dragon Ball. Oke, jadi Dan ingat gak itu Ya. yang film Dragon Ball ya, permintaan pertama yang dikabulkan oleh naga itu adalah apaan tuh? Semana dalam. Gara-gara ada toko namanya babi ya, si Ulong ya, Ulong. Si Ulong. Iya. Ulong sama Pauru kan? Iya, tapi dia bagus daripada orang jahat keburu minta sesuatu yang jahat aneh-aneh. Iya, dia dapat gitu ya. Dia menyelamatkan dunia dengan sawat itu. Dengan kain segitiga itu dia telah menyelamatkan dunia, saudara-saudara. Itu indahnya komik ya. Jadi banyak hal tidak terduga yang membuat kita tuh ketawa gitu. Jadi dunia kita tuh menjadi nggak serius-serius amat gitu. Ini kalau referensi dari saya baca Betul. komik Kung Fu Komang. Ya, Kung itu Fu juga Komang lucu. juga itu parah. Sama Boku si anjing gila. Biasa aja anjingnya. Memang anjing gila Boku. Itu bisa dicari komik-komik lamanya, itu menarik Iya. sekali ya. Malah Sari masih ada nggak sih anjing? Kayaknya masih deh. Masih Kalau ada ya? kalau ke dalam-dalam tuh nyari ini ya. Aduh. Saya belajar dari One Piece juga untuk bangkit tuh dari perasaan-perasaan terpuruk gitu, keterhilangan gitu ya. Oh iya, pernah hancur ya si Luffy ya? Iya, betul. Pernah mau mati ya? Dan pengkhianatan saat Nami Betul. dibilang pengkhianat. Ya, Robin juga Robin pengkhianat juga, karena meninggalkan kelompoknya. Betul. Ternyata Robin itu Temennya Batman kan? Ternyata Robin itu yang mencuri di hutan, Pak. Robin Hood. yang celana dalamnya tadi di luar. Dan dalamnya dari si Urung. Iya, Ulong. Dari Ulong sama Pauru. Ya Itulah. ampun. Luar Oke. biasa dunia Ya. anime ini ya. Sekali lagi dan mohon orang tua ke putra-putrinya dibimbing. Jangan sampai menafsirkan sendiri makna-makna komik. Apalagi kalau dari kecil tuh sudah hobi komik, ya nggak apa-apa karena kan itu dia cerdas yang baca komik kan. Betul. Tapi Ya. diarahkan, jangan sampai melihat segala sesuatunya fiktif bisa dilakukan, jangan Betul. didampingi. Dan Itu juga didampingi. jangan sampai salah pilih komik. Komik Betul. penting. Karena komik-komik yang agak tersirat-tersurat juga Banyak ada. sekarang. Gitu. Jadi perhatikan ada tulisannya juga tuh. Oh, iya, mana? Kalau usianya plus-plus ya, jangan dibaca. Mana gitu? Mana? Di sini nggak ada. Nggak ada gitu. Ini udah ngasih pesan moral, nggak bisa divalidasi dengan bentuk fisik. Apa kayak gitu? Umum berarti Oh, ini umum. komik luar, bro. Umum. Oh, iya. Kalau ada tandanya. Iya, komik Indonesia. 18 plus atau apa gitu. Oh, ada ya ya. di depan ya? Ada di luar negeri itu. Soalnya kok 18. Saya kan kalau di Italia nyari saya.
Lihat-lihat waktu ini. Iya. Apa ini Buat gitu. bahan khotbah kan mau. Apa ini gitu. Belajar bahasa asing. Iya. Bukannya dibeli ya. Iya. Lihat aja. Langsung petugasnya lama banget Bapak itu di sana. Dibaca berapa buku? Mana pakai kolor? Oi, pater katanya. Ini bagus juga buat ide tato ya, Sun. Jangan. Harus ini paham. belajar bahasa asing dengan komik itu akan lebih gampang adik-adik ya. Kalau Iya. seneng komik ya, lalu pengen belajar bahasa asing, beli yang versi tergantung nanti adik-adik akan kuliah di mana Iya. untuk bisa membantu kita Iya. belajar bahasa. Selain Sangat Duolingo efektif. ya, lengkapi Iya. Duolingo dengan komik. Betul. Oke, mau beli nanti ya. Baiklah, terima kasih Pastor Elvin. Terima Atau kasih. pesan terakhir nih buat closing statement. Kenapa kita angkat ini sekali lagi? Karena fenomenanya sudah pernah terjadi Betul. dan ada kekhawatiran dari banyak pihak, baik itu pihak pemerintah ataupun pihak masyarakat yang tidak mengerti seutuhnya tentang bendera ini. Boleh closing statementnya, silakan Mo. Jadilah seperti One Piece yang jadilah seperti One Piece. One Piece bukan orang ya. Kan kita belum tahu bentuknya gimana One Piece. Jadilah seperti Luffy dan juga kakeknya Monkey D. Gap yang melakukan sesuatu karena ingin mencapai kebebasan atau kebahagiaan, sesuatu yang luhur, tujuannya itu luhur, bukan mencari jabatan saja. Jadi dia itu tidak mau terafiliasi ya dengan pemerintah dunia yang mereka tahu si Gap maupun Luffy ini ada jahat-jahatnya, ada korup-korupnya. Mereka mau bebas, tidak mau terikat dengan apapun juga, ya, pemerintah atau ikatan-ikatan lainnya. Mereka ingin membentuk krunya sendiri, ingin hidupnya sendiri, tidak ingin terkekang. Nah, kita juga harus menjadi pejuang kebebasan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, Begitu. dan sosok pembebas yang kita tahu Iya. mirip-mirip Luffy ya. Ini gambarnya nih. Luffy aja jadi putih. Ini adalah sosok pejuang Nika. Jadi Nika itu adalah dewa kebebasan dari zaman kuno yang bangkit kembali. Kira ini Luffy, si Super Luffy. Saiyan level 2. Terjadi putih Super Saiyan. Saiyan level 2 atau 5, iya, gondrong. Iya, gondrong. Oh, Gondrong jadi oke. putih. Udah tua dia ceritanya. Bukan. Baiklah, terima kasih Romo Baiklin-nya Elvin. kelebihan. Ini berendam di Baiklin satu Ya, gentong. Baiklin kelebihan bukan jadi putih, jadi kuning. Pengalaman ya, Pak. Iya. Pengalaman. Padahal mau pemutih. Bau banget ya. Wah. Tapi kinclong ya tuh. Bingung dah. Ini Pastor Elvin juga kayaknya kulitnya putih kebanyakan berendam baik. Terima kasih Pastor Kesan. sudah datang dan memberikan Inspirasi. inspirasi. Ya, Oke, sebagai bendera kata One Piece. penutup kembali saya tegaskan saya bukan wibu. Tapi cuman Ini- kenal tokohnya aja. Ini Tahu hanya banyak. untuk hiburan saja. Iya. Adik-adik terutama yang suka komik jangan lupa belajar. Iya. Tetap penting Ya. dan Alkitab tentu saja jauh lebih penting dan lebih banyak inspirasi bisa kita temukan selain daripada komik-komik Ya. ini. Makanya ayo berkarya membuat komik Betul. Alkitab. Ya, udah banyak sekarang Udah banyak, ya cara kan? untuk membuat anak-anak tertarik Iya. pada. Nah, tapi bagi orang dewasa yang beli. Iya. Betul. Betul. Pastor Elvin sukses di tempat barunya. Terima kasih. Nanti silakan cek aja di Instagram yang ada di Kota Bandung ya, gereja-gereja. Di mana kira-kira? Kemana sih saya? Belum tahu. Emang saya pindah? Iya nggak tahu gitu kan. Ini loh anehnya ya kalau di kita ini ya, kadang-kadang umat tahu duluan. Iya. Jadi umat tanya saya, Pastor mau pindah? Hah? Saya kemana? Saya aja nggak tahu. Saya aja nggak tahu. Bisa Umat gitu tahu ya. duluan, iya, Bener. betul. Mungkin nanti ke tempatnya negeri di atas. Pindah. Jangan kecepatan, jangan kecepatan. Bukan, ini yang One Piece. Oh. Yang One Piece Iya. kan. Atau jangan ketinggian. Dengan pulau di atas langit itu. Aduh, terima kasih Pastor Elvin. Nanti kita ketemu lagi di episode Terima berikutnya. kasih. Janji ya balik lagi ke rumah Noni ya. Apa sih? Bye bye. Thank you.